Salam sehat buat peserta didik kami sekalian. Materi kita sebelumnya membahas mengenai sistem reproduksi, ya kan? Pertemuan awal kita melakukan proses Google Meet. Di sana Ibu sudah menjelaskan sistem reproduksi itu dari tujuan pembelajaran yang kita bahas, ya. Kita harus mengetahui, mengenal dan mempelajari struktur daripada organ-organ reproduksi kita, ya. Nah, jadi setelah kita tadi mempelajarinya, maka kita bisa memelihara tubuh kita sehingga kita jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang pertama itu mengenai alat-alat reproduksi. Alat-alat reproduksi berarti kalau reproduksi adalah proses untuk memperbanyak diri, atau tujuannya itu untuk menghindarkan dari kepunahan, untuk melestarikan, ya. Nah, jadi untuk melakukan proses reproduksi itu atau berkembang biak itu tentu ada yang namanya organ-organnya reproduksi, ya. Organ reproduksi pada pria dan pada wanita, karena Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, ya, pada pria dan pada wanita, dan tidak ada di antaranya. Nah, jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu pada pria, ya. Yang pertama itu penis, yang kedua itu sepasang testis, kemudian saluran kelamin, dan yang keempat itu kelenjar tambahan. Nah, itu sudah kamu pindahkan kemarin ke catatannya, ya. Demikian juga pada wanita, yaitu sepasang ovarium, indung telur, ya, kemudian vagina, lalu tuba fallopi, ya, kemudian rahim atau uterus, dan organ kelamin luar. Nah, dengan adanya organ-organ reproduksi ini, maka manusia itu bisa melakukan proses fertilisasi, ya. Jadi untuk melakukan fertilisasi atau pembuahan itu tentu ada yang namanya tahap-tahapannya, ya. Yang pertama di sana kamu mengalami yang namanya fase pubertas, ya. Jadi pubertas itulah, di masa itulah sistem reproduksi ini menghasilkan hormon-hormon reproduksinya, ya. Nah, jadi hormon reproduksi ini tujuannya untuk tadi melakukan proses fertilisasi. Nah, setelah melakukan misalnya pada pria itu mendapat fase mimpi basah, kalau pada wanita, ibu yang perempuan, mendapatkan fase menstruasi, ya. Jadi fase menstruasi itu dihasilkannya satu buah sel telur dalam 28 hari siklusnya, ya. Kalau pada pria menghasilkan banyak sperma sekali melakukan proses mimpi basah itu. Itu bedanya antara pria dan wanita. Nah, kemudian setelah kita tadi membahas mengenai masa pubertas, maka ada namanya di sana tahap pembentukan sel kelamin, ya. Jadi sperma itu nggak langsung diproduksi gitu, langsung mengalami proses mimpi basah, enggak. Jadi ada tahapannya. Kalau pria namanya spermatogenesis. Nanti di slide ibu bisa kamu nanti lihat fasenya, gambarnya, ya. Jadi spermatogenesis namanya, ya. Jadi ada tahap-tahapannya dari awal sampai akhir sehingga nanti dihasilkan sperma yang matang yang siap membuahi sel telur. Nah, kemudian kalau pada wanita itu namanya oogenesis, ya. Jadi oogenesis ini juga sama, nggak langsung mendapatkan fase menstruasi atau sel telur, tidak. Jadi ada tahapannya juga, ya. Nah, bedanya nanti spermatogenesis ini semua sel spermanya itu berfungsi. Sedangkan kalau pada wanita ada yang mengalami oosit namanya, ya, degradasi, kematian. Ada 3 polositnya. Nanti kamu lihat nanti di sana ada skemanya.
Nah, hanya satu yang fungsional. Nah, yang satu inilah nanti akan dibuahi oleh sel sperma. Jadi meskipun banyak diproduksi sel sperma itu, tetapi yang menjadi pemenangnya, the winner-nya hanya satu. Satu sel sperma yang membuahi satu sel telur. Itulah yang nanti yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Ya. Nah, jadi dalam kingdom animal ini pembuahan itu ada, fertilisasi itu ada dua jenis. Ada fertilisasi internal dan ada fertilisasi eksternal. Nah, yang kita punya itu fertilisasi internal, pembuahan yang berlangsung di dalam tubuhnya kita, di dalam tubuhnya manusia itu, ya. Nah, sedangkan kalau pembuahan yang berlangsung di luar tubuh makhluk hidup itu disebut dengan pembuahan eksternal. Itu dimiliki oleh Pisces, ya, dan juga amfibi. Nah, kalau yang fertilisasi internal itu kita mamalia, kemudian reptil, dan aves, ya. 3 kelas ini yang fertilisasi internal, 2 kelas lagi itu tadi si Pisces dan amfibi. Nah, ini yang termasuk dalam kingdom animal jenis vertebrata, ya, hewan yang memiliki tulang belakang, ya. Nah, jadi itu mengenai oogenesis tadi dan spermatogenesis. Nah, kalau bertemu sel sperma dengan sel telur, itulah tadi fertilisasi. Nah, jika tidak bertemu, misalnya ya belum menikah kan gitu, maka sel telur tadi yang diproduksi akan mengalami degradasi, kematian. Ya, itulah yang disebut dengan fase menstruasi. Karena sudah mengalami ovulasi kan, ovulasi diproduksi, tapi nggak ketemu dengan pasangannya, ya. Jadi karena tidak bertemu dengan pasangannya sel sperma tadi, maka dia mengalami fase menstruasi. Jadi menstruasi itu definisinya meluruhnya dinding rahim bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Ya, diulangi sekali lagi, meluruhnya dinding rahim. Jadi dinding rahim itu juga mengalami pertumbuhan untuk bersiap-siap kalau nanti ada proses fertilisasi, ya, yang berfungsi sebagai pelindung janin atau sebagai cairan yang melindungi si janin di dalam rahim. Nah, kalau karena tidak ada, maka dia akan meluruh. Inilah yang disebut dengan fase menstruasi, ya. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana struktur dari alat-alat reproduksi manusia pada pria dan wanita, kemudian bagaimana terbentuknya itu spermatogenesis dan oogenesis, ya, kemudian fertilisasi jenisnya dan juga menstruasi. Nah, itu yang materi yang kita bahas di sistem reproduksi ini. Ada satu lagi yaitu kelainannya, ya, kelainan dan penyakit yang ada di dalam sistem reproduksi. Yang pertama adalah sifilis, ya. Jadi sifilis itu adalah kencing nanah. Jadi pria itu penisnya mengalami proses peradangan karena terinfeksi oleh virus dan bakteri. Nah, nanti bisa kamu pelajari lebih detail lagi di buku kamu. Yang kedua itu si gonore, ya, ini juga penyakit kelamin. Kemudian yang ketiga itu keputihan. Yang keempat itu HIV/AIDS, ya. Jadi itu jenis-jenis penyakit yang termasuk di dalam kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nanti ada tugas yang Ibu berikan yang berhubungan dengan ini. Oke. Nah, jadi untuk topik ini sampai di sini Ibu berikan, dan Ibu harap kamu mempelajarinya ulang, dibaca-baca lagi bukunya, sehingga nanti kita ketemu sama kuis atau ulangan harian bisa dapat nilai yang baik. Demikian buat peserta didik kami. Terima kasih.